Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Walhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ba'athahu Allah Ta'ala basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Fa sallallahu wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Jamaah salat subuh yang kami muliakan dan kami hormati, ra'ani wa ra'akumullah. Pagi hari ini Ahad, hari yang ke-11 dari bulan yang ke-6, bulan Jumadal Akhir, tahun 1445 dari hijrahnya Nabi kita tercinta Nabi Ahmad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama, yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 2023 Miladiyah. Kita melanjutkan kembali silsilah atau rangkaian kajian bersambung kita, membaca dan mengkaji riwayat-riwayat dari Nabi yang dikumpulkan oleh salah seorang ulama besar Islam, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pembahasan Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita masih berada di bab yang keempat, babun at-tarhib min masawi'il akhlaq. Riwayat-riwayat dari Nabi berkaitan dengan peringatan dari berbagai akhlak yang buruk. Kita masuk hadis yang ke-33 dan kita merencanakan akan kita baca sekaligus hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-34. Wabillahi nasta'in. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan. Hadis yang ke-33 hadirin, hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, berisikan tentang
cerita nestapa bagi para tukang laknat. Salah satu dari akhlak buruk dalam agama kita yang diperingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perilaku mudah dan suka melaknat. Rasul akan menjelaskan kepada kita semua bahwa tukang laknat mereka di hari kiamat akan mendapatkan duka nestapa. Selengkapnya kita baca. Berkata Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lilmuslimina wal muslimat wa nafa'ana Allahu ta'ala bi'ilmihi wa jazahu anna wa 'anil muslimina wal muslimati khaira wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Dan dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'anina la yakununa syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya para tukang laknat mereka pada hari kiamat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak akan menjadi saksi. Dalam hadis Abu Darda, Rasul menyampaikan petuahnya kepada kita semua, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berhak menjadi pemberi syafaat dan tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis yang beliau bawakan di urutan yang ke-33 ini sebenarnya memiliki kaitan dengan hadis yang ke-23. Rasul menjelaskan bukanlah karakter orang yang beriman itu salah satunya al-la'an, suka melaknat. Artinya iman seseorang itu dikatakan drop, seseorang dikatakan mengalami degradasi iman ketika dia tidak bisa mengendalikan lisan. Salah satu dari kriminal lisan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah suka melaknat. Dan orang yang hobinya melaknat, dalam bahasa hadis diungkapkan oleh Rasul dengan al-la'an. Dalam redaksi hadis Abu Darda ini, Rasul menyampaikan kepada kita semua tentang hukuman secara konkret yang akan diterima oleh mereka orang-orang yang suka melaknat. Tidak pandai untuk memanajemen lisannya sehingga mudah sekali terlontar dari mulut orang tersebut untuk mengata-ngatai orang itu dengan ungkapan laknat. Dasar Anda manusia terkutuk, dasar Anda, mohon maaf, makhluk bangsat, dasar Anda makhluk terlaknat, dan ungkapan-ungkapan sejenisnya. Rasul alaihi salatu wasalam secara detail menjelaskan hukuman yang akan diterima mereka pada hari kiamat. Yang pertama, la yakununa syufa'a, mereka tidak akan menjadi pemberi syafaat. Syafaat adalah upaya dari seseorang untuk menjadi perantara bagi orang lain agar dirinya mendapatkan pertolongan dari Allah.
Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, salah satu dari syafaat yang sangat kita idam-idamkan adalah syafaat dari baginda kita tercinta, tauladan terbaik kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama kategori syafaat asy-syafaatul uzma. Ya, dalam pembahasan akidah di kitab-kitab tauhid diulas tentang masalah syafaat. Salah satu jenis syafaat yang diklasifikasikan oleh para ulama adalah syafaat yang paling terbesar, di mana kondisi kita semua kelak umat manusia pada hari kiamat dikumpulkan oleh Allah di mauqif, di tempat penantian di padang mahsyar. Kita menghadapi berbagai ahwal, berbagai kengerian dan kedahsyatan di hari kiamat yang kita tidak memiliki daya dan upaya sama sekali. Kita umat manusia datang menemui Nabi Adam, berjalan menemui Nabi Nuh, bersegera untuk menghadap Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa untuk meminta syafaat dari mereka semuanya. Kesemuanya angkat tangan. Sampai tiba giliran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah dan ridha untuk kita semua, beliau kemudian dapat memberikan syafaat untuk kita semua sehingga kita diringankan dari beratnya ujian dan balada kehidupan di padang mahsyar. Inilah yang kemudian sering diungkapkan yang syafaatnya itu kita nanti-nanti. Orang beriman pada hakikatnya hadirin itu berpotensi atau memiliki peluang untuk memberi syafaat, dalam arti dirinya menjadi perantara untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga atau saudara-saudaranya itu bisa mendapatkan benefit atau keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara dirinya. Bentuk konkretnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di mana orang beriman itu bisa menjadi syafaat bagi orang yang lainnya. Ketika ada orang sebenarnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah, tetapi karena ada si fulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan legitimasi untuk memberikan syafaat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wewenang untuk memberikan syafaat, maka yang tadinya fulan tadi masuk ke dalam neraka, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat fulan tersebut, orang tadi tidak jadi masuk neraka. Atau hadirin sekalian, bentuk syafaat yang lain, fulan dia sudah berada di surga, tapi surganya bukan surga yang paling terbaik, derajatnya rendah. Ya meskipun kita tahu nih, serendah-rendahnya surga dibandingkan dengan dunia tidak ada apa-apanya. Hanya saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, jikalau kita berdoa memohon surga kepada Allah, ampun nanggung-nanggung, Pak. Mintalah surga yang paling terbaik. Jangan hanya sekedar minta wis lah rapopo. Entuk swarga jenenge Darussalam wis lumayan. Ya, wis diparingi Allah masuk surga dari pintu Ar-Royan karena punya kebiasaan mengamalkan puasa sunnah sebagai pelengkap puasa wajib. Wah, lumayan. Tidak seperti itu prinsipnya. Nabi mengatakan dan memberikan petunjuk kepada kita, sallallahu ta'ala al-firdaus. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala surga yang paling terbaik, yaitu surga apa, Pak? Al-Firdaus. Derajat fulan ini ketika di surga, dia bukan di derajat yang tinggi. Agar dia naik level, mendapatkan darajah surga yang tinggi, derajat di jannah yang tinggi, ya, salah satunya dengan cara mendapatkan katrolan, Pak, istilahnya kalau anak-anak sekolah kita. Katrolan dari siapa? Ini, Pak, tukang pemberi syafaat. Sehingga yang tadinya berada di surga paling bawah bisa naik, ya, ke surga yang lebih tinggi. Ya. Ini bentuk-bentuk syafaat orang beriman bagi yang lainnya. Di saat orang beriman itu memiliki potensi dan peluang besar untuk menjadi pemberi syafaat, dia sudah mendapatkan
Legalitas dari Allah artinya diizinkan oleh Allah, bukan orang yang ilegal. Dia legal untuk memberikan syafaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap pihak yang disyafaati. Ya, dua syarat ini terkumpul, ya, berhak hadirin sekalian syafaat itu kemudian diberikan. Celakanya orang beriman itu akan terhalang dari memberikan syafaat kepada orang lain yang membutuhkan syafaat ketika dulunya di dunia dia adalah orang yang menjadi pribadi suka melaknat. Ya, gara-gara lisan, ya, sehingga menjadikan semuanya berantakan. Ya, seharusnya dia bisa membantu keluarganya, bisa menolong sanak saudaranya, ya, bisa menopang, ya, tetangga-tetangga sejawat dan teman baiknya. Ternyata Allah tutup rapat-rapat pintu syafaat dari orang ini. Ya. Siapa yang tidak nestapa, Pak? Ya, siapa yang tidak merana? Ya, dia sebenarnya bisa bantu saudaranya, tapi tertahan karena dosanya dulu di dunia suka melaknat orang lain. Yang kedua, Rasul mengatakan, ya, celakanya orang yang suka melaknat selama hidup di dunia, kelak pada hari kiamat dia tidak akan menjadi syuhada. Dia tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Padahal salah satu dari keistimewaan umat Nabi Muhammad, umat pilihan, nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan menjadi saksi, ya, yang membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah kerasulan maupun kenabian yang beliau bawa di hadapan umat-umat yang lainnya. Allah mengatakan di ayat 143 dari surah Al-Baqarah, wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum ummatan wasaton, kami jadikan kalian wahai umat Nabi Muhammad sebagai umat yang wasaton. Kalau istilah di kalangan pemerintahan kita sekarang, Pak, ya, menjadi umat yang wasatiyah, Pak. Umat yang tengah-tengah, tidak berat sebelah, tidak pro kanan, tidak pro kiri, tidak ekstrim, tidak menggampangkan. Ini karakter umat Nabi Muhammad. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kalian wahai umat Nabi Muhammad itu menjadi syuhada, saksi-saksinya Allah di hadapan umat-umat yang lainnya. Wa yakunur rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi untuk kalian. Ya. Orang yang dahulunya di dunia suka melaknat, ya, tidak akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi, ya, bagi umat-umat yang lainnya akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya hadirin, ketika seseorang nanti itu dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, lalu dia berhak untuk menjadi syuhada, menjadi saksi-saksinya Allah Subhanahu wa taala bagi kebenaran Nabi Muhammad. Ini adalah sebuah kebanggaan, Pak. Ya, sebuah nilai yang sangat prestisius. Ya, kebanggaan dan nilai yang sangat prestisius ini tidak akan didapatkan akibat dari orang yang dulunya ketika dunia suka melaknat orang lain. Ya, bukan hanya sekedar mengolok-olok, bukan hanya sekedar mengata-ngatai, tetapi ada yang terlontar berupa kalimat laknat. Kita tahu nih, ya, ungkapan laknat itu adalah ungkapan yang sangat berat, sehingga tidak sembarangan. Ketika kita mengatakan fulan mal'un, fulan ini adalah sosok yang terlaknat, artinya kita mendoakan fulan tersebut agar dijauhkan sejauh-jauhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita mengatakan kepada pasangan hidup kita sendiri, dasar kamu ini perempuan laknat. Sebaliknya yang perempuan mengatakan kepada suaminya, dasar suami tak tahu diri, ya, makhluk laknat Anda ini. Ya. Saling mendoakan keburukan, hadirin. Saling mendoakan agar dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka karena urusan ini berat, konsekuensinya pun juga tidak kalah berat.
nanti pada hari kiamat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka ini tidak akan berhak untuk menjadi saksinya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tidak ulas lebih panjang lagi hadirin, karena sedikit banyaknya sudah kita baca di hadis yang ke-23. Kesimpulan sekaligus pelajaran dari hadis yang ke-33 ini, yang pertama hadirin, Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis ini secara tegas memperingatkan kita semua dari bahayanya suka melaknat. Karena Rasul alaihi salatu wasallam secara spesifik menjelaskan apa akibat dan konsekuensi di balik perilaku suka melaknat. Kemudian yang kedua, suka melaknat ini termasuk dosa besar. Suka melaknat itu termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikrar taubat kepada Allah dengan kualitas taubat yang grade A, taubatan nasuha. Tidak cukup dibayar dosa kita suka melaknat itu dengan sholat 5 waktu kita. Tidak cukup dibayar dengan puasa kita di bulan Ramadan sebulan penuh. Tidak cukup dibayar dengan sedekah dan kebaikan kita kepada keluarga maupun orang lain. Harus ada pernyataan dan iktiraf, pengakuan kita akan kesalahan kita tersebut, kemudian memperbaiki dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi. Mudah-mudahan dengan taubat grade A tadi, taubatan nasuha, Allah Azza wa Jalla memberikan pengampunannya. Kemudian yang ketiga hadirin, kita belajar bersama bagaimana Rasul meyakinkan kepada kita semua akan keberadaan hari kiamat. Rasul menyebutkan dalam hadis ini yaumal qiyamah. Hari kiamat hadirin, berdasarkan ulasan para ulama, mengapa berakhirnya dunia dan habisnya kehidupan di alam dunia ini dinamakan dengan hari kiamat? Karena 3 sisi hadirin. Alasan yang pertama, karena nanti pada hari kiamat manusia itu mereka kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiamat itu artinya berdiri, Pak. Bangkit kembali dari alam kubur. Sehingga kita harus yakin kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali setelah kita mengalami kematian. Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran di surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia itu bangkit berdiri yang menghadap kepada Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang lain, hari akhir itu kenapa dinamakan dengan hari kiamat? Karena di hari tersebut akan dibangkitkan seluruh saksi-saksi. Di samping manusianya dibangkitkan dari alam kubur dan diberdirikan kembali oleh Allah, nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan kembali saksi-saksi. Kemudian sisi yang terakhir, mengapa hari akhir dinamakan dengan hari kiamat? Karena nanti di hari tersebut akan yuqam fihil adl, akan ditegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat, kita belajar bersama dari hadis ini tentang keberadaan syafaat bagi orang-orang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan merupakan hak eksklusif semata milik Nabi. Memang ada beberapa kategori itu yang menjadi kekhususan milik Nabi. Sifatnya syafaat yang eksklusif, Pak. Tapi ada syafaat yang non eksklusif. Seperti yang kami gambarkan tadi. Setiap orang beriman itu berhak untuk memberikan syafaat. Apalagi dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan salah satu dari karamah atau kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid, orang yang gugur syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dia mendapatkan wewenang dari Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Bayangkan, Pak, mendapatkan bonus dari Allah bisa memberikan syafaat untuk 70 orang dari keluarganya. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu bukan hak milik Nabi Muhammad SAW semata. Kita orang Islam, kita orang beriman diberikan wewenang oleh Allah
tentu sesuai dengan kebijaksanaan Allah Azza wa Jal untuk bisa memberikan syafaat. Di antara syafaat yang sifatnya eksklusif nih, milik Nabi selain daripada syafaat yang kami sebutkan tadi di awal pelajaran, yaitu syafaat yang namanya syafaatul uzma, ya, yang paling ya bisa kita ingat dalam ingatan syafaat Nabi Muhammad untuk pamannya, Pak, yang kafir. Sinten beliau? Abu Thalib. Nih, kita tahu nih, syafaat itu tidak akan mungkin diberikan untuk orang non-muslim. Orang kafir tidak akan pernah berhak mendapatkan syafaat. Syafaat hanya diterima oleh orang Islam dan orang yang beriman. Tetapi Abu Thalib mendapatkan syafaat, hadirin. Berarti ini kan ada sebuah pengecualian. Dan itu khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Seharusnya Abu Thalib ini disiksa dengan siksaan yang besar, siksaan yang pedih, sebagaimana ayat yang kita simak bersama tadi ketika subuh hari. Salah satu ayat dari surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fina di jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat. Mengapa? Mereka ini adalah manusia di sisi Allah, predikatnya syarrul bariyah, makhluk hidup yang paling buruk di sisi Allah. Nah, balasan bagi mereka fi nari jahannam, berada di dalam neraka jahannam. Tidak ada yang namanya dispensasi keringanan azab, Pak. Tapi khusus untuk Abu Thalib, karena permohonan Nabi Muhammad SAW, beliau kemudian diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada pamannya, sehingga hukumannya diringankan, Pak. Tetap di neraka nih untuk selama-lamanya, tidak akan pernah keluar dari neraka. Ini bagaimana keluar, Pak? Allah mengatakan dalam ayat Al-Humazah, alaihim narum muqsadah, Pak. Ini fi amadin mumaddadah. Ya, mereka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api yang dikunci rapat-rapat di tiang-tiang yang besar, tidak akan mungkin kabur, termasuk Abu Thalib ini, Pak. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Hijr, wa ma hum minha bimukhrajin, mereka yang sudah berada di neraka jahanam tidak akan mungkin untuk keluar darinya, termasuk paman Nabi yang kafir ini, Abu Thalib. Karena jasa dan track record beliau yang baik selama hidupnya, dalam arti pengorbanan dirinya untuk Nabi Muhammad, maka Allah pun mengizinkan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat. Dan Abu Thalib diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan syafaat, hadirin. Sehingga dikatakan dalam riwayat, Abu Thalib ini hukumannya wudi'a fi dhahbahi min narin alaihi na'lan minan nar. Ya, Abu Thalib itu dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, ya, dalam keadaan menggunakan dua sendal dari neraka, hadirin. Yagli min huma dimahuhu, di mana ketika kedua terompah atau sandal tersebut digunakan, bagian kepala Abu Thalib itu mendidih, Pak. Setiap hari seperti itu untuk selama-lamanya. Kemudian yang kelima, hadirin, kita belajar bersama, ya, kelak pada hari kiamat akan tampil dan muncul para syuhada, orang-orang yang menjadi saksi, ya, di hari kiamat. Dan disebutkan dari keterangan para ulama, orang-orang yang kelak menjadi saksi pada hari kiamat itu dari berbagai makhluk nih. Yang pertama dari kalangan malaikat, kemudian yang kedua dari kalangan para nabi, lalu yang ketiga dari kalangan para ahli ilmu, para ulama, para kiai, lalu yang terakhir adalah anggota tubuh kita. Ya, kesimpulan para ulama ini 4, ya, kategori inilah yang kelak akan menjadi saksi pada hari kiamat, itu berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Baik, selesai, hadirin, untuk hadis yang ke-33. Kita berjalan ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34 dari catatan yang kami kutip, ya, berupa penjelasan para ulama yang, ya, menilai tentang status kualitas dari hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh ini, hadis Mu'adz ibn Jabal. Oleh Al-Hafidh Ibn Hajar sendiri sebagai penyusun kitab yang menukilkan hadis ini,
Beliau katakan syarat atau mata rantai hadis ini itu terputus, Pak. Jadi tidak tersambung sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada cacat, ada aib, ya, dari sisi sanad atau mata rantai periwayatannya. Dan ada sebagian ulama yang lebih tegas lagi, di antaranya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan hadis ini termasuk hadis yang palsu. Hadis ini termasuk hadis yang palsu, tetapi dibawakan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar karena berdasarkan analisa dan penilaian beliau dari sudut ilmu hadis, hadis ini tidak sampai kepada derajat palsu, hanya lemah saja. Terlepas dari dhaif atau maudhu, lemah atau palsunya hadis ini, tetapi yang jelas ini dibawakan hadirin dan oleh para ulama disampaikan, ya, komprominya. Ya, memang dari sisi sanad atau mata rantai periwayatan sangat cacat, tetapi dari sisi makna itu benar dan layak untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Baik, di hadis yang ke-34 ini hadirin, ya, ini kami buat tema untuk memudahkan kita semua. Ya, salah satu dari perilaku buruk yang dilarang dalam agama, hadirin sekalian, adalah perilaku julid, Pak. Anak-anak kita yang hidupnya bukan hanya di satu dunia, di dua dunia, alam nyata dan dunia maya, sangat ngerti, Pak, dengan bahasa julid. Ibu-ibu biasanya pun ngertos sebagai julid, nyinyir, Pak, sering menganggap rendah, ya, memandang jelek orang. Kemudian ketika dipandang jelek, nanti akan ada yang terlontar itu berupa ujaran kebencian. Kalau bahasa anak-anak kita, tukang julid itu si julita, Pak. Nah, kemarin saya nyampaikan ke Mas Bin, si julita itu siapa, Ustaz? Tukang julid, Mas Bin. Ya, si julita, tukang julid. Ya, orang yang senang julid ini hadirin sekalian, ternyata tercela dalam agama kita. Ya, Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang menjelaskannya untuk kita semua. Baik, selengkapnya kita baca. Berkata kembali Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lilmuslimina wal muslimat, wa nafa'ana Allahu ta'ala bi'ilmihi wa jazahu anna wa 'anil muslimina wal muslimati khairan, wa an Mu'adz bin Jabal. Dan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ayyara akhahu bidzanbin, barang siapa yang mengejek saudaranya karena dosa yang dilakukan oleh saudaranya tersebut, lam yamut hatta ya'malahu, orang yang mengejek tersebut tidak akan meninggal dunia sampai dia melakukan dosa yang sama. Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis Mu'adz ibn Jabal ini menyampaikan, barang siapa yang menghina saudaranya yang melakukan suatu dosa, ya, orang yang menghina ini tidak akan meninggal dunia sebelum dia melakukan dosa tersebut, barulah kemudian meninggal dunia. Dalam hadis ini hadirin, Rasul alaihi salatu wasallam, ya, memperingatkan kita semua dari salah satu perilaku yang tercela lagi berbahaya bagi kita, yaitu julid, hadirin sekalian, nyinyir terhadap aib atau kejelekan yang dimiliki oleh saudara kita kemudian kita lihat. Ya. Seharusnya kita sebagai insan yang beriman kepada Allah itu memiliki prinsip yang jelas, Pak. Ya. Berupa apa? Tuntunan dalam beragama. Ya, agama kita mendidik kita semua, ketika kita mendapati orang lain, baik keluarga, saudara, sejawat, teman, maupun siapapun dari kalangan umat Islam, dia melakukan sebuah kesalahan dan melakukan perbuatan dosa, yang seharusnya kita lakukan hadirin bukan kemudian mengomentari aibnya, bukan kemudian membicarakan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut, apalagi sampai mengumbar aib kejelekan saudara kita ini kemana-mana. Fulan pernah berzina, zinanya karo kene, kronologi ini, kemana-mana selalu diupdate, Pak.
Ya, dijadikan headline news oleh orang ini. Ya, bermajelis di mana mencolok ke sana membicarakan aib orang ini. Ya. Dosa orang itu seolah-olah hadirin sekalian adalah sebuah hal yang harus dia ceritakan kepada orang banyak. Dia tidak sadar kalau dirinya itu juga manusia penuh aib. Ya, dia itu menjuliti orang banyak, tidak sadar kalau orang itu sebenarnya patut dijuliti juga oleh orang banyak. Orang yang beriman kepada Allah, perilakunya hadirin pantang untuk mengumbar dosa ataupun aib orang lain. Orang yang sukanya mengumbar, membicarakan, nyinyir, julid dengan aib orang lain ataupun dosa yang dilakukan oleh orang lain dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perilaku bukan perilaku orang yang beriman, melainkan perilaku orang munafik. Salah seorang ulama Islam yang bernama Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala memberikan petuahnya kepada kita semua untuk menjadi pegangan hidup kita, Pak. Beliau mengatakan al-mu'minu yasturu wa yansah. Orang beriman itu perilakunya menutup aib dan menasihati saudaranya, bukan dinyinyirin, Pak. Kesalahan dan saudara kita bukan kemudian diumbar, kemudian bukan juga dinyinyirin, tapi ditutup kemudian kita nasihati saudara kita. Ini akan terbangun hadirin dan terbentuk pada jiwa orang beriman ya ketika dalam dirinya itu, Pak, ada jiwa rahmah. Ngertos, Pak, rahmah niku napa? Kasih sayang, Pak. Dia melihat orang itu dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Ini adalah saudaraku, iki dulurku sesama muslim, iki dulurku sesama beriman. Dan seharusnya memang umat Nabi Muhammad SAW memiliki karakter yang demikian. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Fat ayat yang terakhir, Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu adalah utusannya Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang setia bersama beliau, termasuk umat akhir zaman ini hadirin, yang setia mengikuti ajaran beliau. Karakter yang seharusnya ada pada diri mereka, satu, kata Allah, asyidda'u 'alal kufar, keras, Pak, terhadap orang-orang kafir. Tapi keras yang proporsional, ya, mohon maaf, bukan frontal, Pak. Keras di sini adalah keras yang dibangun di atas pijakan ilmu, bukan kemudian aur-auran kerasnya. Sehingga kalau yang muncul itu adalah kekerasan yang aur-auran, maka tidak salah. Umat Islam itu dituduh sebagai kaum yang radikal dan seterusnya dari tuduhan-tuduhan yang tidak bertanggung jawab. Ya, kekerasan keras yang proporsional terhadap orang-orang kafir dibangun di atas fondasi ilmu dan tidak meniadakan nilai-nilai keadilan. Nah, ini pembahasan panjang lebarnya dalam kitab-kitab akidah bersama guru-guru kita yang membimbing pelajaran akidah hadirin. Kemudian yang kedua kata Allah, orang-orang yang setia mengikuti Rasulullah karakternya ruhamah, Pak, bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Ini jikalau betul-betul dicamkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada saudara kita terpeleset, Pak, tidak mungkin akan kita tertawakan. Sayangnya budaya nyinyir kalian julid, Pak, ini sudah ya menjadi bagian dari kebiasaan kita sejak kecil, Pak, yang arahnya kepada pembulian, nih. Paling gampang, Pak, ketika kita satu kelas, nih, dulu ada salah seorang murid itu yang ditunjuk oleh gurunya, ya jawab, Pak, jawabnya salah, lucu sih, akhirnya satu kelas tertawa gitu, Pak. Dasar balul kowe, ya mosok ngene ra iso. Akhirnya anak tersebut kena mentalnya hadirin. Itu bagian dari ini, pembulian. Tanpa terasa kita digiring seperti itu. Nanti di luar ketika bermain ada temannya terjatuh, Pak, tertawa, terbahak-bahak, wah syukur rasa no. Itu terbangun sejak kecil. Ya, sehingga ketika kita bahas, tidak heran hadirin sekalian, ketika kita mendapati ya orang lain itu kesusahan, ya kita tenang-tenang saja, Pak, karena dicabut oleh Allah jiwa ruhamah, jiwa rahmah dalam diri kita masing-masing. Orang yang kemudian diberikan anugerah oleh Allah, dia memiliki sifat rahmah, menjadi bagian dari ruhamah terhadap saudaranya yang berdosa, Pak. Dia itu berusaha untuk menutupi aib saudaranya.
Saudaranya ingin merewind, Pak, ingin memutar kembali memori-memori yang mungkin bagi dia memori manis ya, karena jaya, Pak, perempuan banyak, harta bergelimang di mana-mana, tapi isinya maksiat semua kepada Allah. Dia cerita. Nah, orang ini tahu kalau itu adalah aib saudaranya. Wes Mas, ojo mbok critakno. Itu aibmu dulu yang sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo mbok buka. Ya, jangan sampai kita memalukan diri kita sendiri dengan membuka memori-memori jelek kita dulu. Yang sudah ditutup oleh Allah jangan diceritakan, Pak. Termasuk kita punya aib, kita punya rapot merah dulu. Istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, teman kita nggak tahu pun, Pak, ampun diekspos. Tutup baik-baik karena Allah dengan rahmatnya sudah menutupi itu. Nah, orang beriman ketika melihat saudaranya kok mulai cerita aib, oh pun Mas jangan, itu aib jenengan. Dinasehati tidak baik jenengan menceritakan aib jenengan dulu. Sudah, yang dulu biarlah dulu. Jenengan buka lembaran baru, jadilah pribadi yang soleh, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian dicari-cari Pak aibnya. Oh, omongannya tak rekam, disadap omongannya. Ya, kotak sebar gini di omonganmu ini. Ya, bukan seperti itu karakter orang beriman. Kemudian dikatakan oleh Fudail bin Iyad, wal fajir, sedangkan orang fajir, orang yang jahat, orang yang tidak baik perilakunya, yahtiku wa yu'ayyiru, suka untuk membongkar aib orang lain dan mencela saudaranya. Ya, orang fajir, Pak, identik dengan julid. Ini orang yang jahat itu senang untuk nyinyir, membuli kesalahan dan kejelekan orang lain. Orang yang bertobat kepada Allah, hadirin, Allah itu sangat mengapresiasi, Allah sangat bahagia dengan taubatnya seseorang. Maka kita sebagai sesama hamba Allah yang juga mengharapkan pengampunan serta taubat dari Allah Azza wa Jalla yang Maha Tawwab, yang Maha Rahim, yang Maha penerima taubat lagi Maha Pengasih, seharusnya ketika kita melihat saudara kita itu kembali kepada jalan yang benar, Pak, kita juga ikut berbahagia. Allah saja bahagia, mengapa kita tidak bahagia? Catatan, hadirin, juga dari pola hidup orang-orang dulu yang perlu kita hidupkan kembali. Karena kita nggak pungkiri kalau kita ingin menjadi umat yang jaya, hadirin, seperti jayanya umat-umat terdahulu, cara beragama kita itu, Pak, disinkronkan dengan pola beragama orang dulu. Ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi-generasi yang cara beragamanya itu setia dengan cara beragamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, hadirin, kaitannya dengan bagaimana kita merespon aib dan kejelekan saudara kita. Wa kana salafu, para salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu, hadirin, mereka itu yakrahunal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari ala hadzal wajh, ay ala wajhi taubihi wa ta'ir. Orang-orang terdahulu itu sangat membenci untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita perlu paham dulu nih, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah bagian dari nasihat apa betul, Pak? Bagian dari nasihat. Karena kita memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, tentu itu adalah bagian dari nasihat. Orang-orang dahulu dalam pola mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, paling benci, paling tidak suka untuk melakukannya dengan cara taubih wa ta'ir. Dengan cara nyinyir dan menjelek-jelekkan orang, Pak. Kowe mang pancen ngono, Mas. Kowe iki kriminal memang, jahat kowe, penyamun, pendosa kowe, Mas. Dihabis-habisi karakter saudara kita. Ini bukan polanya orang dulu, Pak. Apalagi sampai menertawakan hingga terbahak-bahak. Bukan orang dulu banget, Pak. Ya, memang orang sekarang itu termasuk kita, Pak, agak lain memang, Pak. Agak lain memang. Ya, karena pola beragama kita jauh dari pola beragama orang-orang dulu. Orang-orang dulu paling anti yang namanya menasihati dengan tujuan untuk nyinyir, julid, yang menjelek-jelekan aib orang lain. Bagaimana pola yang mereka bangun? Wa yuhibbuna an yakuna sirran fima bainal amiri wal ma'mur. Mereka itu sangat suka, sangat gemar ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menasihati orang berkaitan dengan dosa, kesalahan yang dilakukan itu secara diam-diam, Pak. Antara pihak yang menasihati dengan pihak yang dinasihati.
Kata Imam Ibnu Rajab, fa inna hadza min alamatin nushi. Ini termasuk dari ciri-ciri nasihat yang berkualitas. Ya, bukan kemudian menasihatinya itu di depan forum, apalagi diumbar aibnya di hadapan orang banyak. Dan sekarang godaan kita, mohon maaf hadirin sekalian, itu bukan hanya di alam nyata, di dunia maya, Pak. Kita sangat mudah sekali untuk mengumbar aib saudara kita. Ya, apalagi kita punya sentimen pribadi. Waktu lihat, wah, orang-orang kok banyak menggemari dan menyukainya. Orang ini menyimpan kartu asnya, Pak. Titenono tak komentar nyinyir, tak juliti. Akhirnya muncul komentar dari haters hadirin sekalian. Yang lainnya muncul, Pak. Sungguhnya keluar semua. Akhirnya saling berlomba-lomba untuk ngoncai aib orang tersebut. Ini bukan nasihat, kata Imam Ibnu Rajab. Ya, filosofi nasihat hadirin, polanya kalau kita ingin ilmiah dan betul-betul bernilai pahala di sisi Allah, ikutilah polanya Imam Syafi'i dalam memberikan nasihat. Dalam kumpulan bait syair beliau mengatakan hadirin sekalian, ta'miduni binushika bin firadi wa jannibni nasihata fil jamaah. Kata beliau, berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri, jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Fa innan nusha bainan nasi nau'un minat taubikhi la arda istima'ah. Karena sesungguhnya nasihat yang disampaikan di tengah-tengah orang banyak itu termasuk suatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarnya, kata Imam Syafi'i. Wa in khalaftani wa asaita qawli fala tajza idza lam tu'ta ta'ah. Seandainya engkau menasihati kemudian nasihatmu itu tidak aku dengar, maka janganlah Anda marah kalau nasihat Anda tidak aku turuti, kata Imam Syafi'i. Jadi Pak, kalau kita menasihati orang ya di hadapan orang banyak, itu bukan nasihat, Pak. Julid, nyinyir, Pak. Jenengan bukan punya niat baik kepada orang tersebut. Kecuali kita berhadapan dengan orang yang terang-terangan melakukan dosa dan kemaksiatan tanpa malu. Karena Allah pun juga tidak segan untuk tidak mengampuninya. Dalam hadis Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afan, semua umatku itu pasti dimaafkan oleh Allah. Sekalipun mereka para pendosa yang hari-hari, Pak, ya, selalu mengoleksi dosa dan dosa. Semuanya dimaafkan oleh Allah, kata Nabi, kecuali satu, illal mujahirin. Nabi mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu golongan, yaitu al-mujahirin, orang yang terang-terangan melakukan dosa dan kemaksiatan, Pak. Apalagi dia bangga, apalagi cari cuan, Pak, ya, dengan aib yang dia punya, dengan dosa yang dia punya, dia justru meraup pundi-pundi uang buat konten, ya, dia posting di media sosial, mengumbar aurat, itu kan bagian dari dosa, Pak. Mengekspos bagian-bagian yang tidak boleh dipamerkan kepada orang, ya. Nah, perempuan ini, ya, karena dia mengumbar dosanya, maka kalau ada yang mengomentari dengan julid, Pak, ya jangan salahkan. Ya, Anda saja itu tidak dimaafkan oleh Allah karena Anda melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan. Nah, sedangkan mereka-mereka yang melakukan dosa hadir masih punya rasa malu, masih punya rasa takut kepada Allah, tapi tetap terjatuh dalam perbuatan dosa, ya jangan diperlakukan seperti itu. Ya, perlakukan dengan cara yang baik. Karena berulang kali hadirin sekalian kita diingatkan yang namanya nasihat, Pak, itu seperti seseorang menambal kain yang robek. Jenengan punya pakaian kesayangan, Pak, kemudian ada yang rusak dari pakaian jenengan, sebenarnya masih bagus, baju baru kok, hanya mungkin kegeret duri kemudian sobek sedikit. Nomor kemudian pakaian yang jenengan beli dengan harga mahal, bahkan barang impor, barang branded hadirin sekalian, apa jenengan buang tong sampah, apa jenengan bakar, Pak? Jawabannya, jenengan jahit. Itu pakai, sama dengan saudara kita, jangan dianggap sampah, Pak. Dia saudara kita, gitu loh. Ampun dibuang ke recycle bin, ya, dibuang ke tong sampah. Ini saudara kita, selamatkanlah dia agar dia kembali ke jalan yang benar, sebagaimana kita sekarang berada di jalan yang benar. Itu orang beriman. Ya, cinta kebaikan untuk saudaranya.
Itulah perilaku yang mental-mental yang seharusnya kita tumbuhkan pada diri kita. Nah, kita kembali ke hadis, orang yang perilakunya seperti ini, Rasul mengatakan, lam yamut hatta ya'malahu. Dia tidak akan mati, Pak, sampai dia melakukan dosa yang dilakukan oleh saudaranya yang dia ejek tadi. Jadi sederhananya, kalau kita melihat ada saudara kita, naudzubillah min dzalika, melakukan perbuatan zina, Pak, bahkan berulang-ulang zinanya. Wong kayak memang pancen tukang zina, wedoan terus, dibicarakan di mana-mana, Pak. Kita tidak akan mati, Pak, sampai kita melakukan perbuatan Pak, zina. Naudzubillah min dzalika. Ini bukan hukum karma, ya. Islam tidak mengenal hukum karma. Sunnatullah, Pak. Ini adalah bagian dari sunnatullah. Ada riwayat hadirin sekalian yang sahih daripada hadis ini, yang sebenarnya dari sisi makna itu sama. Di Rasul alaihi salatu wasalam ya mengancam kita semua dalam hadis, kata beliau, wala tattabi'u auratihim, jangan kalian cari-cari apalagi menjelek-jelekkan aurat atau aib saudara kalian. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi muslim, karena orang yang suka mencari-cari aib orang lain, menjelek-jelekkan aib mereka, ya, tattaba Allahu auratahu, Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya, Pak. Ya, nah salah satu dari bentuk Allah membongkar aib bisa saja, Pak, dosa yang dilakukan oleh saudara kita, yang kita jelek-jelekkan saudara kita karena dosa tersebut, nanti kita lakukan, Pak. Sehingga hati-hati, jangan suka nyinyir, jangan suka julid dengan kesalahan orang. Seharusnya yang kita lakukan hadirin, kita bersyukur kepada Allah. Batin mawon tapi apa jenengan ucapkan nggih loro hati. Alhamdulillah aku ora kaya kowe, Mas. Senengane wedoan. Ya. Batin mawon, Pak. Alhamdulillah. Allah berikan hidayah, saya punya istri yang solehah, setia. Ya. Saya termasuk penganut aliran muwahhidin. Ya, beristri satu. Ya. Ya, cukup muwahhidin satu saja sudah membahagiakan saya begitu. Akhirnya tidak tertarik dengan perempuan-perempuan yang lain, sehingga aku ora kaya dulurku. Nggih. Cukup dibatin hadirin, sambil kita memohon kepada Allah agar Allah berikan perlindungan kepada kita dan selamatkan saudara kita tersebut. Baik, pelajaran hadirin sekalian dari hadis yang ke-34 ini, yang pertama, kita belajar bersama bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita untuk pandai-pandai mengendalikan diri. Nah, salah satu yang perlu kita kendalikan di samping hati, Pak, lisan kita. Jangan mudah untuk mengomentari dengan komentar pedas. Jangan suka nyinyir, jangan suka julid dengan kesalahan orang. Kemudian yang kedua, kita diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam untuk membangun filosofi hidup orang beriman itu ibaratkan satu bangunan, satu tubuh, Pak. Allah menyukai dan mencintai orang-orang beriman itu yang bersatu padu, Pak. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti satu bangunan yang kokoh. Maka saling menguatkan, tidak ada ceritanya hadirin. Nih, ketika kita sakit gigi nih, Pak, apakah gigi kita, tangan kita ikut menampar-nampar gigi kita, Pak? Kan betul ditampar-tampar, kita pegang, waduh lorone untukku kan, Pak. Kaki kita ikut berjalan untuk mencari obat. Bukan kemudian kaki kita niku piye carane lurune untune ge tambah loro. Tidak seperti itu. Nah, orang beriman pun demikian. Itu satu tubuh. Satu sakit, semuanya ikut merasakan sakit. Ini kalau seperti ini hadirin sekalian, persatuan umat Islam itu akan terulang kembali kesolidannya sebagaimana solidnya generasi awal-awal kaum muslimin dari kalangan al-muhajirin wal ansor. Kemudian yang terakhir hadirin, Rasul alaihi salatu wasallam mengancam kita semua, ya, salah satu dari bentuk hukuman Allah dan siksaannya untuk kita semua agar menjadi pelajaran, ya, orang yang suka ya menjelek-jelekkan dosa ataupun kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya, nanti akan Allah jadikan orang yang suka menjelek-jelekkan dosa saudara tersebut ya melakukannya sebelum dia meninggal dunia. Sehingga ini merupakan peringatan keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, ini hadirin sekalian untuk pelajaran kita pada pagi hari ini, kajian combo dua hadis, hadis ke-33 dan hadis ke-34. Mudah-mudahan menjadi simpanan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa mensupport kita
untuk senantiasa menabung amal soleh agar kelak menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Monggo ditutup kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.